Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Usul As-Sittah oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan syarah atau penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa memahami kitab ini dengan baik dan benar, dan semoga kita bisa berpegang teguh dengan al-haq di atas akidah dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan al-aslu ats-tsani, landasan yang kedua atau prinsip yang kedua. Sahih olah? Betul ya? Baik. Apa ada yang mau membaca? Ada yang bisa membaca? Atau tawadhu? Atau masih belum panas, masih pagi ya? Baik, al-aslu tsani, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, amarallahu bil ijtima' fid din wa naha 'anit tafarruqi fi. Allah memerintahkan untuk bersatu di atas agamanya dan melarang dari perpecahan. Fabayyanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhu al-awwamu. Allah telah menjelaskan prinsip yang satu ini dengan penjelasan yang sangat syafian, mencukupi, yang dipahami oleh orang-orang awam. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah melarang kita untuk kita menjadi orang-orang yang memecah belah dalam agama Allah dan berselisih sebagaimana orang-orang sebelum kita, dan mereka pun binasa. Wa dzakara annahu amral muslimin bil ijtima' fid din. Allah sekali lagi memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di atas agamanya dan melarang mereka dari perpecahan. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah minal ajabil ujab fi dzalik. Ditambah lagi penjelasannya dalam sunnah Rasulullah SAW yang sangat luar biasa dalam hal ini.
Thumma saral amr ila anal iftiraqa fi usuluddin wa furu'i huwal ilmu wal fiqhu fid din. Namun, ini kalau ditambahi terjemahannya, namun ketika dalam keterasingan Islam, keterasingan sunnah, perpecahan dalam urusan pokok-pokok agama, dalam cabang-cabang agama dianggap sebagai suatu ilmu, pemahaman dalam agama, wasaral istima' fid din la yaqulu illa zindikun aw majnun. Sekali lagi kalau kita tambahi terjemahannya, ini bukan tahrif ya, sebagaimana orang-orang yang suka kadzabun. Wasaral istima' fid din, ketika keterasingan Islam, keterasingan sunnah, seruan untuk bersatu di atas agama Allah, di atas sunnah Rasul, itu orang yang menyeru kepada hal tersebut dikatakan zindik atau majnun, orang gila. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Al-aslu tsani, prinsip yang kedua ini tidak bisa dipisahkan dari yang pertama kemarin. Apa al-aslu al-awwal? Tentang apa yang kemarin itu? Tentang at-tauhid. Ya. Ini kata para ulama, ada keterkaitan erat antara al-aslul awwal dan al-aslul tsani, atau al-aslul tsani dan aslul al-awwal. Prinsip yang kedua dengan yang pertama. Antara tauhidul kalimah dengan kalimatut tauhid. Seperti yang pernah kita sampaikan dulu, Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjid Haram dan Khatib Masjid Haram, ketika datang ke Surabaya, ya mungkin 20 tahun yang lalu atau hampir 20 tahun yang lalu, pernah menyampaikan khutbah, ceramah singkat dengan tema tadi, keterkaitan antara kalimatut tauhid la ilaha illallah dengan tauhidul kalimah, persatuan umat. Ya. Kalau dalam bahasa Arab kan dibolak-balik saja kata-katanya itu. Kalimatut tauhid apa artinya? La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Adapun tauhidul kalimah artinya apa? Persatuan barisan, persatuan umat. Artinya persatuan umat tidak akan tercapai tanpa apa? La ilaha illallah. Tanpa kaum muslimin memahami yang dengan makna yang benar kalimat tauhid, berpegang teguh dengannya, mengamalkan konsekuensinya. Ya, maka sekali lagi, tidak akan mungkin ada persatuan tanpa at-tauhid. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mendahulukan kalimatut tauhid dulu sebelum tauhid itu apa? Al-kalimah. Inilah bedanya dakwah salafiyah dengan dakwah harokiyah. Kalau dakwah harokiyah yang penting persatuan umat, tanpa memperhatikan, tanpa mengutamakan, mengedepankan kalimatut tauhid. Yang penting kumpul, yang penting bersatu. Entah mereka berbuat syirik, akidahnya sesat, dibiarkan. Ini sekali lagi manhaj bid'ahnya kelompok ikhwan muslimin. Adapun dakwah salafiyah ahlu sunnah wal jamaah mengedepankan kalimatut tauhid. Kalimat tauhid dulu, baru ada tauhidu al-kalimah. Yang diprioritaskan bagaimana umat beribadah hanya kepada Allah. Bagaimana umat mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Maka jangan gagal paham tentang al-asusani ini. Ya, persatuan-persatuan dikira yang penting kumpul, dengan menutup mata dari segala bentuk penyimpangan, kesesatan, atau bahkan kesyirikan. Ini keliru. Ini manhaj kelompok harokah, kelompok ikhwan muslimin, dan yang semisal dengan mereka. Makanya insya Allah akan kita tambahkan penjelasan Syekh Muhammad bin Utsaimin ini dengan kitab-kitab syarah usul sittah yang lain, yang akan menyingkap kesesatan, penyimpangan sebagian orang, terutama para da'i-da'i meskipun mengaku ahli sunnah, yang keliru dalam memahami hal ini. Ya, sekali lagi, persatuan diwajibkan, namun bukan sembarang persatuan, namun persatuan di atas
at-tauhid, di atas sunnah Rasulullah SAW. Makanya kita mau bacakan sedikit ringkasan dari makna prinsip yang kedua ini. Di antaranya dari bukunya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, At-Taq'id An-Nadid fi Syarh Ushul Sittah fit Tauhid. Ini syarahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis tentang Ushul Sittah. Asalnya ceramah kemudian dibukukan. Kita baca ringkasnya dulu apa makna dari prinsip yang kedua ini. Kata beliau, ini panjang syarah beliau dan sangat sebetulnya mantul kalau dibacakan. Cuma panjang. Nah, di halaman 25 kata beliau, hadza huwal aslu tsani wa huwal ijtima'u fid din. Inilah prinsip yang kedua, yaitu bersatu di dalam agama. Wal murad bihi, maksudnya adalah at-tamassuku bis sunnah wa tarkul bid'ah. Prinsip yang kedua ini intinya adalah kewajiban berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Kalau kaum muslimin berpegang teguh dengan sunnah Rasul, meninggalkan bid'ah, akan terjadi apa? Persatuan. Ini inti daripada al-aslu ats-tsani. Bukan sekedar persatuan, bukan sembarang persatuan-persatuan. Paham? Demikian pula Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Sudah pernah kita sampaikan banyak syarah para ulama tentang usul sittah. Dan sudah kita sampaikan juga, insya Allah dalam beberapa kesempatan kita akan bacakan dari syarah-syarah yang lain di samping syarah yang utama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullah berkata tentang makna ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, dan Allah melarang dari perpecahan, ay atafarruq fid din bal istami'u alaihi, bahkan bersatulah di atas agama Allah. Jadi istima' kalau dalam bahasa Arab, istima' fid din, bersatu dalam agama, maksudnya bersatu di atas agama Allah, bersatu di atas ajaran Allah dan Rasul, bukan sekedar persatuan-persatuan. Kemudian kata beliau, diteruskan lagi penjelasannya, wala yattakhidu kullun li nafsihi minhajan wa tariqan fatatafarraquna fid din. Tidak boleh setiap orang membuat metode jalan dalam agama ini masing-masing. Harus apa? Bersatu di atas agama Allah, mengamalkan yang sudah ada ajarannya, mengamalkan at-tauhid, mengamalkan sunnah Rasul, tidak membuat kebid'ahan. Itu jalan menuju persatuan. Tidak boleh setiap orang membuat metode masing-masing, entah dalam akidah, ibadah, dan seterusnya. Maka akan terjadi perpecahan dalam agama. Kullun lahu ra'yun, setiap orang punya pendapat masing-masing. Wa kullun lahu qaulun, setiap orang punya ucapan masing-masing. Wa kullun lahu wijhatun. Ini yang akan apa? Membuat perpecahan umat. Yang membuat perpecahan itu adalah kebid'ahan. Itu adalah hal-hal baru dalam urusan agama. Makanya kata beliau, wa innamal matlub min ahlil iman an yastami'u ala dinin wahidin wa huwa dinullah azza wa jalla. Yang diwajibkan dari orang-orang yang beriman adalah bersatu di atas satu agama, yaitu dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi syarah yang bisa dikatakan asli salafi, persatuan di atas agama Allah, bukan sekedar apa? Bersatu dan bersatu. Bahkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr punya buku yang sangat luar biasa, spesialis dalam masalah ini,
yaitu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fi tauhidil ummah. Metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyatukan umat. Antum bisa download di internet, ya. Ada ya cuma 42 halaman. Ini kita download, kita bacakan sedikit. Di antara pembahasan yang dikatakan oleh beliau di sini, wa kaifa yastami'us shaf idza wujida man yastahinu bisunnah. Ada ungkapan-ungkapan yang indah dari ucapan beliau di buku ini. Sekali lagi, judulnya saja ini sangat mensarah prinsip yang kedua ini. Syarah salafi istilahnya begitu. Bahwasanya kata beliau di halaman 15, bagaimana mungkin akan terjadi persatuan idza wujida man yastahinu bisunnah, kalau ada yang meremehkan sunnah Rasul, nyinyiri seruan ittiba'us sunnah Rasul, apalagi menghina Al-Quran. Dikatakan nasih masuk Al-Quran kayak apa? Isuk tempe sore delik. Bagaimana mungkin akan terjadi apa? Persatuan. Ini yang membuat perpecahan umat, membuat apa? Statement-statement yang bid'ah, bahkan kufur, bahkan sampai ke derajat kemurtadatan. Na'udzubillah min dalik. Namun tidak mau diakui, nggak mau tobat-tobat, makan apa? Ngeles dan seterusnya. Ini bagaimana mungkin akan ada persatuan kalau sunnah sudah dihinakan, apalagi Al-Quran. Wa yuqallil min sya'niha, dan diremehkan perkara sunnah Rasulullah SAW. Ya, insyaallah akan kita tambahi lagi dari ucapan beliau. Ya, sekali lagi, beliau punya kitab yang sangat luar biasa, Manhaj Ahlussunnah fi Tauhidil Ummah. Manhaj Ahlussunnah dalam menyatukan umat. Dan beliau nukil juga dalam sarah ini sebagian dari ucapan di kitab tersebut. Kita lanjutkan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sarah beliau, kata beliau, al-aslu tsani minal usul allati saqaha asy-syekh rahimahullah ta'ala al-ijtima' fid din wa nahy tafarruq fi. Prinsip yang kedua dari prinsip-prinsip yang 6 yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, yaitu bersatu di atas agama Allah dan larangan dari berpecah belah. Wa hadzal aslul azim qad dalla alaihi kitabullah taala wa sunnatu rasul sallallahu alaihi wasallam wa amalus sahabah wa salafis saleh rahimahumullah taala. Prinsip yang kedua ini telah dijelaskan oleh Al-Qur'an, oleh sunnah Rasul, oleh amalan para sahabat dan para salafus saleh. Dan kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, sebelum ada perintah untuk bersatu, Allah perintahkan untuk bertauhid terlebih dahulu. Dan perintah pertama dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa anna hadi ummatukum ummata wahida, wa ana rabbukum fa'budun. Inilah umat kalian, umat yang satu, dan aku ada Rabb kalian, maka sembahlah aku. Kata para ulama, perpecahan itu muncul karena kesyirikan. Sebagaimana di zaman awal munculnya kesyirikan di zaman kaum Nabi Nuh alaihissalam, itu sebab perpecahan. Awalnya manusia dalam keadaan apa? Bersatu. Sebagaimana kata Allah, kana nasu ummata wahida. Dulu manusia umat yang satu bertauhid. Kemudian fakhtalafu, mereka pun berselisih. Maka Allah mengutus para nabi. Ini yang harus dipahami oleh setiap muslim muslimah. Apalagi seorang salafi Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya sumber perpecahan adalah kesyirikan. Dan sumber persatuan adalah apa? At-tauhid. Makanya dakwah salafiyah mendahulukan tauhid di atas persatuan. Persatuan tidak akan mungkin muncul tanpa tauhid. Dan dari segi bahasa saja, at-tauhid yuwahid. Tauhid itu menyatukan. Dan ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat. Rasul pertama kali diutus di kota Makkah, seruannya apa? La ilaha illallah, tauhid dulu. Setelah tauhid ada buah yang manis, yaitu persatuan. Jangan apa? Dibalik. Persatuan-persatuan dulu, tauhidnya belakangan, tidak akan mungkin.
Demikian pula para sahabat. Rasul ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, pertama kali yang diperintahkan kepada beliau Mu'adz bin Jabal adalah apa? Dakwah kepada tauhid. Ini sekali lagi adalah prinsip yang sudah terang benderang dalam Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, bahkan oleh orang-orang yang awam, tentunya orang awam yang di atas fitrah as-salimah. Kemudian diperinci lagi oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya. Amma kitabullah ta'ala, adapun Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Muslimun. Ini surat Ali Imran ayat 102 dan ayat setelahnya. Ini kalau direnungkan luar biasa kata para ulama. Ada manhaj ahli sunnah dalam tauhidul ummah. Di antaranya di sini perintah pertama kali untuk bertakwa, bukan bersatu dahulu. Apa arti takwa? Sebagaimana kata Thalaq bin Habib rahimahullah yang sering kita sampaikan. Ya. Definisi takwa kata beliau adalah anta'mala bi ta'atillah. Engkau mentaati Allah, ya, ala nurin min Allah, di atas cahaya Allah, di atas dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiat Allah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, dalam rangka takut azab Allah. Ini landasan persatuan takwa yang sebenarnya. Takwa yang didasari oleh ikhlas dan ittiba. Ya, tarju thawab Allah, mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas, tauhid. Ala nurin min Allah, ittiba. Ya, ini sekali lagi pondasi persatuan dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Artinya bukan sekedar apa? Persatuan. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Muslimun. Apa arti muslimun? Orang-orang yang yastaslimuna lit tauhid, seperti yang kita jelaskan dalam pembahasan al-usul tsalatsa atau salah satu usul. Apa arti Islam? Al-istislam lillahi bit tauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadulahu bit ta'ah, tunduk patuh kepada perintah Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kemudian apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini pondasinya persatuan, yaitu bertauhid, tunduk patuh kepada perintah Allah, dan juga berlepas diri dari kesyirikan dan orang yang berbuat kesyirikan. Dan ini juga dibahas oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab Manhaj Ahli Sunnah fi Tauhidil Ummah, namun dalam pembahasan ayat-ayat surat Ar-Rum, namun maknanya mirip dengan yang disebut dalam ayat ini. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah semuanya. Apa tali Allah? Ada yang menafsirkan Islam, ada yang menafsirkan Al-Quran, ada yang menafsirkan As-Sunnah. Intinya sama. Berpeganglah dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan jangan berpecah belah. Didahulukan dulu apa? Kewajiban berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka apa? Tidak akan mungkin jadi perpecahan. Ini dakwah salafiyah, manhaj al-sunnah dalam persatuan. Menyeru umat untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tentunya dengan pemahaman para salafus saleh. Maka pasti akan terjadi persatuan. Tidak mungkin ada perpecahan kalau semuanya di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, terutama dalam masalah al-aqidah. Makanya sekali lagi didahulukan i'tisam bihablil jami'an wala tafarraqu. Sebelum apa? Persatuan harus ada tamassuk bis sunnah. Kemudian Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah kalian wahai para sahabat tentang nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu berpecah belah, bermusuh-musuhan.
fa'alafa baina qulubikum. Lalu Allah menyatukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Hingga kalian menjadi bersaudara. Persaudaraan, persatuan itu dengan karunia dari Allah. Dan diraih dengan tadi at-tauhid, ittiba'u sunnah, taqwallah. Ya, ini yang dipraktikkan oleh Rasul SAW ketika diutus kepada manusia pada waktu itu. Rasul praktikkan dulu tauhid, memerintahkan mereka untuk ittiba'u sunnah. Maka muncullah persatuan yang hakiki. Seperti yang kita baca dalam sirah nabawiyah, bagaimana Rasul menyatukan antara muhajirin dan ansor dan bagaimana persatuan di antara mereka. Ya. Bahkan salah satu dari mereka menawarkan istri kepada kaum muhajirin untuk dinikahi. Ya. Intinya sekali lagi persatuan yang luar biasa. Kenapa? Landasannya kokoh, landasannya tauhid dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan kalian dahulu sebelum bertauhid, sebelum mengikuti sunnah Rasul, di atas tepi jurang api neraka. Fa'anqadakum minha. Allah yang menyelamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'alakum tahtadun. Demikianlah Allah jelaskan bagi kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Kemudian kalau kita baca ayat selanjutnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Ya. Ini kan 102, 103. Kalau dibaca ayat 104-nya, coba lihat di mushaf atau di aplikasi mushaf itu. Ya. Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Persatuan bukan berarti tidak ada nahi mungkar. Bukan sebagaimana sekali lagi kelompok ikhwan muslimin yang mengatakan nata'awanu fi ma tafaqna alaihi wa yadhuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita saling toleransi tutup mata dari perbedaan perselisihan di antara kita. Naudzubillah min dzalik. Kalau mereka meskipun berselisih dengan kelompok Syiah Rafidhah atau beda dengan orang-orang musyrikin atau orang Syiah Rafidhah, mereka tutup mata dari penyimpangan-penyimpangan, kesyirikan-kesyirikan orang-orang Syiah Rafidhah ataupun yang sejenis dengan mereka. Dakwah salafiyah tidak. Kemungkaran harus dicegah, apalagi berupa kesyirikan, berupa kekufuran, kebid'ahan harus dicegah, harus dibantah. Paham? Jangan dukung malah, jangan malah dibantah orang-orang yang membantah kebatilan tersebut. Ini sekali lagi keterasingan Islam dan sunnah Rasulullah SAW, semuanya sebab diputar balikkan. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, yang membantah kebatilan dituduh macam-macam. Sedangkan yang di atas kebatilan, yang menyebarkan statement-statement yang batil malah dipelihara. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini yang juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam Syarah Usul Sittah. Ya, ada ucapan yang luar biasa di sini tentang manhaj Ahlussunnah. Yang banyak dari orang-orang yang mengaku Ahlussunnah menyimpang darinya atau mungkin bisa dikatakan jahil terhadap hal ini. Di halaman 40, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, "Walihada la yakunul istima' illa 'ala din." Tidak mungkin ada persatuan kecuali 'ala din, di atas agama Allah, Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Wa tafarruq la yakunu fid din. Sedangkan perpecahan itu nggak akan mungkin terjadi selama kaum muslimin di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, qala ahadul ulama kalimatan azimah. Ada salah satu ulama yang mengucapkan ucapan yang agung, yang luar biasa tentang makna sabda Rasul. Nanti akan kita lewati. Ucapan Rasul wala tabaghadu. Kalau secara sepintas artinya jangan saling membuat kemarahan, kemurkaan.
Qala wa fi qouli sallallahu wala tabaghadu. Kata salah satu ulama tadi, di antara makna jangan membuat kemurkaan atau jangan saling membuat kemarahan. Artinya apa? Fihi isyaratun ila nahyi anil bid'ah. Di dalam sabda Rasul tadi ada larangan berbuat kebid'ahan. Ini luar biasa. Intinya ulama kalau atau mengambil kesimpulan dari dalil luar biasa jauh pandangan mereka. Kalau secara sepintas kan wala tabaghadu, jangan saling membuat apa? Kemarahan. Ada mungkin sebagian yang gagal paham. Jangan membantah, nanti membuat keributan. Diam saja. Ini ucapan yang batil. Bahkan kata ulama, ucapan Rasul itu justru membantah mereka. Yaitu apa? Larangan berbuat kebid'ahan. Karena bid'ah itu yang membuat apa? Kemarahan. Yaitu ahlu sunnah. Membuat kemurkaan orang-orang yang tahu sunnah Rasul SAW dan berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Ya. Karena kata beliau li'annaha sababun lil furqati wa tabaghud. Karena bid'ah itulah yang menyebabkan perpecahan. Statement-statement yang bid'ah bahkan yang kufur itu yang membuat apa? Perpecahan. Kemudian kata beliau falladhi yuhditsu bid'atan. Orang yang membuat kebid'ahan au yansyur muhdatsan bainal muslimin, atau yang menyebarkan kebid'ahan. Atau tadi seperti ucapan kekufuran, ya, mencela-mencela ditujukan kepada Allah, kepada kalamullah, naudzubillah min dzalik. Ya, enggak, ya, saya enggak pernah ngomong gitu misalnya. Ini sekali lagi orang yang enggak waras, sudah jelas-jelas ucapannya apa? Dia mengatakan isuk tempe sore dele halah Al-Quran firman Allah, sudah jelas ngomong firman Allah. Ya. Al-Quran firman Allah. Kalau mau nuduh Al-Quran dengan tuduhan-tuduhan yang naudzubillah min dzalik keji seperti itu, tuduhan kepada Allah, karena Al-Quran kalau orang yang waras. Cuma memang sudahlah, enggak tahu ada apa otaknya. Intinya sekali lagi, justru yang membuat kebid'ahan, kesesatan, penyimpangan dan menyebarkannya di antara kaum muslimin, itulah yang membuat perpecahan. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Abbad, saya ulangi lagi, wala tabaghadu, jangan saling membuat kemurkaan, kemarahan, ada isyarat larangan dari kebid'ahan. Karena kebid'ahan menyebabkan perpecahan dan membuat saling apa? Marah, murka. Sesungguhnya yang membuat kebid'ahan, menyebarkannya di antara kaum muslimin, fa innahu yakunu bidzalika qad farraqa safahu. Dialah yang memecah belah barisan kaum muslimin. Ya. Kemudian ini ucapan yang kita maksud di sini, wa laisal ladzi yaruddu alaihi wa yanqudu batilahu wa yaruddu ala bid'atihi huwa alladzi farraqa safal muslimin. Namun bukan yang membantah kebid'ahan itu, bukan yang menjawab ya kebatilan-kebatilannya, dituduh apa? Memecah belah barisan kaum muslimin. Ini sebab apa? Diputar balik ke sekarang. Yang membantah kesesatan, penyimpangan dituduh membuat apa? Keributan, membuat fitnah. Padahal sekali lagi, kalau menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang membuat fitnah, statement penyimpangan, kesesatan, itulah yang apa? Membuat fitnah, membuat keributan. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ini perlu kita tegaskan, karena bukan hanya orang-orang yang awam ataupun yang baru belajar, bahkan yang sudah ustadz-ustadz besar gak tahu manhaj Ahlussunnah dalam masalah persatuan umat. Justru apa? Yang menyebarkan kesesatan dielus-elus, dipelihara, didukung dan seterusnya, sedangkan yang membantah dikatakan keras, terlalu radikal, nggak punya akhlak mulia. Naudzubillah min dzalik. Yang mengatakan di dalam Al-Quran nasikh mansukh itu mencela-mencela, itu berakhlak mulia. La haula wala quwata illa billah. Ini sebab diputar balikan, kurang ajar kepada Allah, dianggap berakhlak mulia. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, tamassaku bil kitabi was sunnah, berpeganglah dengan
Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Meskipun sekali lagi banyak anjing yang menggonggong. Kemudian Allah berfirman ayat 105-nya, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, dan jangan kalian mengikuti orang-orang yang berpecah belah, yang berselisih, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan. Sudah datang kepada mereka kebenaran, namun mereka menyelisih. Sudah tahu ucapannya keliru, bahkan kita tantang, jawab pertanyaan, salah atau benar ucapannya itu, nggak dijawab-jawab. Kita dituduh minta fatwa, direkayasa, ditahrif. Kita perintahkan, coba tanya sendiri kepada para ulama, nggak tanya-tanya juga. Ini sekali lagi hati-hati, ahlu syubhat. Ini sekali lagi sudah berulang kali. Bukan hanya Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW tidak lepas dari apa? Nyinyirannya. Mungkin antum masih ingat ketika terjadi pembunuhan terhadap yang menghina Rasul. Seolah-olah dia mau mengangkat derajat orang yang membunuh penghina Rasul di Perancis pada waktu itu kan. Kemudian ada sebagian mungkin ikhwah yang menulis tentang masalah solusi dari hal ini adalah ittiba'us sunnah, dinyinyiri. Masa ittiba'us sunnah? Setiap hari kita ittiba'us sunnah, kita mau cari yang beda. Naudzubillah min dzalik. Sunnah Rasul nggak lepas dari nyinyiran. Al-Quran, pemimpin kaum muslimin, wallahi ahlu syubhat. Hati-hati, qatalahullah. Kemudian kata Asy-Syaikh disampaikan di sini firman Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'amul bayyinat, dan janganlah kalian menjadi orang memecah belah dan berselisih setelah jelas bagi mereka al-bayyinat, keterangan. Sudah datang apa? Al-haq. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nu'allihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini rentetannya saling berkaitan tentang masalah tadi. Manhaj Ahlussunnah dalam menyatukan umat. Pondasinya jelas, tauhid dan sunnah, takwa Allah. Kemudian pondasinya juga amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ditegaskan lagi oleh Allah, jangan berpecah belah. Yaitu jangan mengikuti orang-orang yang memecah belah. Siapa mereka? Kaum musyrikin, ahlul bidah. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin yang memecah belah agama mereka. Orang musyrikin, mereka yang memecah belah agama Allah. Seperti yang kita sampaikan tadi, awal perpecahan munculnya kesyirikan. Jadi orang musyrikin itulah pemecah belah umat, yang berbuat kesyirikan memecah belah umat. Bukan sebaliknya, yang menyuruh kepada tauhid dianggap memecah belah umat. Ini memutarbalikkan fakta. Demikian pula yang berbuat kebid'ahan, itu yang memecah belah umat. Jadi sekali lagi, ini manhaj salafi dalam menyatukan umat. Wa qala ta'ala wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kalian berselisih. Jangan kalian menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan sekali lagi ayat-ayat seperti ini dituduhkan kepada yang menyuruh kepada tauhid, menyuruh kepada Sunnah Rasul, yang membantah kesyirikan, membantah kebid'ahan. Ini salah paham, gagal paham. Ini terbalik otaknya. Fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Sebagaimana orang-orang harokakan demikian ketika menyerang dakwah salafiyah, dituduh dakwah salafiyah memecah belah umat gara-gara membantah mereka, membongkar kesesatan mereka. Naudzubillahi min dzalik. Allah berfirman lagi dalam surat Al-An'am 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang yang memecah belah agama mereka dari kaum musyrikin, ahlul bidah, dan mereka bergolong-golongan, engkau Nabi Muhammad berlepas diri dari mereka. Ini bentuk celaan kepada orang-orang yang memecah belah agama Allah dengan kesyirikan mereka, dengan kebid'ahan mereka. Kemudian Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-13, ini juga menguatkan apa yang disampaikan oleh para ulama tadi,
tentang persatuan harus di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi." Allah mensyariatkan bagi kalian dari agama yang telah Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh dan yang telah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Apa wasiat Allah kepada mereka? An aqimuddin, untuk kalian menegakkan agama Allah, dan agama Allah adalah tauhidullah, karena tidak ada Islam tanpa apa? At-tauhid, tanpa ittiba'us sunnah. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari di awal kitab Syarh Sunnah, "I'lam rahimakallah annal Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, Islam adalah sunnah, sunnah adalah apa? Al-Islam. Ini perintah Allah kepada mereka untuk menegakkan agama Allah. Ini sebelum adanya apa? Wala tatafarraqu fi. Sebelum ada perintah bersatu, perintah Allah pertama kali apa? Menegakkan agamanya, diantaranya menegakkan tauhid. Tauhid adalah pondasi persatuan dan sekaligus meninggalkan kesyirikan, berpegang teguh dengan sunnah, meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Sebagaimana dalam hadis Irbad bin Sariyah, Rasul mengatakan, "Wa man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Apa solusinya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Ini cara menyatukan umat. Apakah cukup ittiba'us sunnah Rasul dan khulafaur rasyidin? Masih belum cukup. Rasul tambahkan, "Iyyakum wa muhdatsati umur." Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Melarang dari bid'ah itu menuju persatuan umat, bukan yang melarang dari kebid'ahan dituduh memecah belah umat. Terbalik. Rasul sekali lagi ketika menyeru kepada solusi dari perpecahan, Rasul katakan, "Ittiba'us sunnah alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin." Kemudian larangan dari berbuat apa? Bid'ah. Ya, kalau orang itu menuduh yang menyuruh kepada ittiba'us sunnah, melarang dari bid'ah, dituduh memecah belah umat, secara tidak langsung menuduh siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula dalam hadis perpecahan umat. Umat terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Seruan untuk mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat Ar-Rasul. Ini solusi dari perpecahan tadi. Wa fi hadil ayat nahallahu ta'ala anit tafarruq. Di dalam ayat ini Allah melarang dari perpecahan. Wa bayyana awaqibahu al-wakhimah, dan Allah menjelaskan akibat yang fatal dari perpecahan tersebut, baik atas individu, masyarakat, dan umat Islam secara keseluruhan. Dan ini sekali lagi, perpecahan dikarenakan tadi kesyirikan, dikarenakan apa? Kebid'ahan. Makanya Syekh Abdul Aziz Ar-Royis dalam kitabnya tadi At-Taqid An-Nadid fi Syarh Ushul Sittah fi Tauhid, di prinsip yang kedua beliau banyak membahas masalah bid'ah dan ahli bid'ah. Di antaranya beliau membantah kelompok Ikhwan Muslimin, dan juga tentang masalah kapan orang itu keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah sudah pernah kita posting ya, pas waktu kita juga membantah yang mencela-mencela itu. Di antaranya kita mau bacakan sedikit ya. Ini sangat bagus sekali. Prinsip yang kedua terutama di sini. Beliau bahas masalah bid'ah, masalah at-tabdi', ya. Kemudian membahas masalah kelompok Ikhwan Muslimin dan juga Jamaatut Tabligh. Contoh di sini kata beliau bagaimana ya jamaah Ikhwan Muslimin dikatakan ahli bid'ah. Ya, ini praktek katanya, praktek tabdi', istilahnya begitu. Tatbiqun amaliyun li qawaid tabdi' ala jamaatil ikhwan wa tabligh wa sururiyah. Praktek membid'ahkan kelompok Ikhwan Muslimin, jamaah tabligh, dan kelompok sururiyah. Ya. Ini kata beliau,
Jamaatul Ikhwan Muslimin allati asasa Hasan al-Banna jamaatul mubtadi'ah li asbab. Jamaah Ikhwan Muslimin itu didirikan oleh Hasan al-Banna. Itu adalah jamaah yang ahli bid'ah mubtadi'ah. Kenapa? Ahlus sunnah punya apa? Hujjah, punya alasan. Ini setelah beliau menyebutkan tentang kaidah mentabdi', membid'ahkan. Kapan orang itu keluar dari ahlus sunnah? Kapan orang itu dikatakan ahli bid'ah meskipun awalnya ahlus sunnah, meskipun awalnya salafi? Jadi salafi itu bukan sampai yaumul qiyamah meskipun berbuat kemungkaran, kesyirikan, kebid'ahan dikatakan salafi terus, tidak. Sebagaimana muslim bisa batal Islamnya dengan pembatal-pembatal keislaman, demikian pula salafi ahlus sunnah bisa batal salafinya ahlus sunnahnya kalau melakukan apa? Pembatal-pembatal kesalafiannya yang bisa mengeluarkannya dari ahlus sunnah wal jamaah. Nanti coba lihat postingan kita biar lebih jelas lagi. Di antaranya kalau menyelisihi ahlus sunnah dalam prinsip-prinsip dasar akidah, ya, atau menyelisihi cabang dari prinsip tersebut yang telah menjadi pembeda antara ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah. Contoh dalam masalah apa? Memberontak pemimpin kaum muslimin. Nah, ini prakteknya. Kenapa Ikhwan Muslimin dikatakan ahli bid'ah oleh para ulama? Karena yang pertama, Jamaatul Ikhwan Muslimin alati asasa al-Banna jamaatul mubtadi'ah li asbab minna. As-sababul awal annahum ahlu tahazzub alal jamaah. Karena mereka fanatik golongan terhadap kelompok mereka. Wa hadi mukhalafatun fi amrin kulliyin. Ini menyelisih ahlus sunnah dalam perkara tadi prinsip dasar akidah, yaitu masalah al-wala wal bara. Mereka cinta dan bencinya karena kelompok, ya. Faman kana ma'hum ahabbu, yang bersama mereka, yang ikut anggota mereka, mereka cintai luar biasa meskipun orang kafir, Syiah, Rafidhah dan seterusnya. Wa man lam yakum mam abghadu, yang enggak bersama mereka dibenci meskipun sebaik-baik manusia di hadapan Allah, di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa tahazzub sababun litabdi'. Wala wal bara seperti ini, fanatik golongan seperti ini sebab orang itu bisa dikatakan mubtadi'. Paham? Li'anna mukhalafatun li ahli sunnah fi amrin kulliyin. Sebab yang kedua, kenapa mereka dikatakan ahli bid'ah? Annahum jama'atu thawra wa khuruj 'alal hukam. Karena mereka kelompok yang selalu menyeru kepada pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, inilah cikal bakalnya kelompok teroris Ikhwan Muslimin. Itu sumbernya apa? Terorisme. Dari mereka lah muncul apa? Kelompok-kelompok teroris. Ya. Seperti yang kita sampaikan, di antara tokoh Ikhwan Muslimin adalah Sayyid Qutb. Itulah pemikir takfir yang batil di zaman ini, atau bapak terorisme di zaman ini. Kenapa dikatakan mereka ahli bidah? Karena menyelisih ahli sunnah dalam prinsip dasar akidah salaf, yaitu haramnya memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa mereka dikatakan ahli bidah? Li'annahum la yahtamuna bitauhid. Karena mereka tidak memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Ya, wala yad'una ilaih, enggak mau mendakwakan tauhid. Yang dimaksud tauhid al-uluhiyah. Wa hadhi mukhalafatun li ahli sunnah fi amrin kulliyah. Ini merupakan istilahnya pembatal dari apa? Ahli sunnah wal jamaah. Ya, menyelisih ahli sunnah dalam masalah-masalah apa? Prinsip dasar yang mengeluarkan orang itu dari ahli sunnah wal jamaah. Sebab yang keempat, sebenarnya satu saja sudah cukup menjadikan orang itu ahli bid'ah. Namun ini bertumpuk-tumpuk. Ya. Annahum la yuhadziruna minal bid'ah. Mereka tidak mau mentahdzir umat dari kebid'ahan dengan alasan tadi, persatuan dan persatuan. Naudzubillahi min dzalik. Paham? Ya. Kita lanjut ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wa amma dilalatu sunnah ala hadzal asl azim. Adapun dalil dari sunnah Rasul tentang prinsip yang agung ini, faqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yadlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Ini juga disalah pahami atau gagal paham atau diputar balikkan. Yang membantah kesalahan dikatakan apa? Menzalimi. Naudzubillah min dzalik. Yang zalim itu menuduh Al-Quran ada apa? Mencela-mencelanya. Ini sangat zalim.
Nggak ada Al-Quran apa di dalam Al-Quran mencela-mencela. Allah yang mengatakan demikian. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati pertentangan yang kok dituduh ada apa isu tempe sore jeli mencela-mencela. Naudzubillah min dzalik. Oh, nggak ada dalam tulisan saya mencela-mencela. Ya itulah. Alhamdulillah assalam wal afiyah. Alhamdulillah kita masih dikasih akal apa? Ya itulah ahlul kalam. Ya. Nggak malu ngomong seperti itu, sudah terang benderang di medsos omongnya seperti itu, namun tidak di alhamdulillah salam wal afiyah. Kadang kita kok ada orang seperti itu, ya. Namun itulah kata orang Arab, al junun funun, namanya gila itu banyak seninya. Nah, makanya nggak salah kalau Syekh Abdul Aziz mengatakan apa? Majnun. Nah, orang gila bebas ngomong itu orang itu. Nah, al muslim akhul muslim la yadlimuhu. Orang muslim saudara orang muslim yang lainnya tidak boleh mendoliminya. Kalau hutang yang bayar misalnya, jangan asal apa? Wah, nak apa saudara sendiri. Justru apa? Saudara sendiri jangan apa? Zalim. Nah, walah ini pengajian kok insyaallah tawakal Allah. La haula wala quwata illa billah. La yakhdhuluhu, tidak boleh mencampakkannya. Kalau dia butuh pertolongan, ditolong semampunya. Fattaqullaha mastata'tum wa ta'awan 'alal birri wa taqwa. Di antaranya yang sudah sering kita sampaikan, yang di atas kebenaran itu yang harus apa? Dibantu, bukan malah dicampakkan. Wala yahqiru, tidak boleh meremehkannya. Ya, at-taqwa hahuna. Ketakwaan di sini kata Rasul yushiru ila usadrihi, sambil mengisyaratkan ke dada beliau. Bihasabi imri'in minasyar an yahqira akhahul muslim. Mungkin karena istilahnya jabatannya, profesinya, kemudian dihina karena naudzubillah min dzalik. Ini tidak dibolehkan. Apalagi at-taqwa hahuna dalam artian kemuliaan seseorang bukan karena kedudukannya, hartanya, namun karena ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan sekali-kali apa meremehkan orang-orang yang misalnya fuqara wal masakin. Wah, kalau yang datang pakai Mercedes misalnya, wah luar biasa, dipandang kayak malaikat, ya. Sedangkan kalau datang pakai sepeda ontel, dianggap apa? Padahal sepeda ontel sekarang mahal-mahal juga kan. Jangan remehkan juga. Ini juga keliru. Tidak boleh meremehkan dalam masalah status urusan dunia. Bahkan Rasul mengatakan, innakum turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian ditolong, diberi rezeki oleh Allah lewat perantara orang-orang yang lemah di antara kalian. Bisolatihim, dengan salatnya mereka, dengan doa mereka. Ini sekali lagi jangan meremehkan orang-orang tersebut karena status apa? Sosialnya, urusan dunianya. Ini juga jangan disalah paham, jangan gagal paham. Wah, antum kok suka mengatakan ini jahil murakkab? Kalau ini kenyataan jahil murakkab tidak ada masalah. Ini bukan meremehkan, ini menceritakan apa adanya. Orang itu sesat, orang itu ahlul bidah. Seperti tadi, ulama mengatakan ikhwan muslimin ahlul bidah. Bukan masalah hadis apa? Meremehkan orang muslim. Ini sekali lagi mentahdir ummah. Sebagaimana Rasul mentahdir khawarij, al-khawarij kilabu ahlin-nar. Apakah Rasul berarti meremehkan, merendahkan yang Rasul sendiri larang dalam hadis ini? Tidak. Jangan gagal paham. Nah, qala al-muslim 'ala al-muslim haramun dam wa irdu wa maluhu. Orang muslim haram atas orang muslim lain darahnya, kehormatannya dan hartanya. Ini jangan gagal paham. Tidak boleh mencela orang muslim tanpa hak. Tapi kalau dalam rangka mentahdzir dari kesesatannya, si fulan ahlu syubhat, si fulan sang oknum ini mencela-mencela, sang oknum ini naudzubillah min dalik, akalnya tidak waras misalnya, dengan bukti-bukti yang nyata, dan itu sudah tersebar di medsos, bukan kita cari-cari, tidak. Itu sudah apa istilahnya terecehan di jalanan, di jalanan medsos ya. Ini jangan gagal paham. Adapun orang nggak salah dituduh macam-macam, ini yang apa? Rasul haramkan.
Maka sekali lagi, jangan takut kalau diancam nanti saya doakan, saya ajukan kepada di hari kiamat. Tidak malu dia menyebarkan kesesatan ngomong seperti itu. Ya, kalau kita menuduh tanpa bukti, tanpa dalil ataupun bantahan yang ilmiah, ini kita harus sadar diri. Namun kalau dengan bukti yang nyata, dengan ilmu, dengan keterangan yang betul-betul nyata, maka kulil haqqa wala murran, katakan hak meskipun pahit rasanya. Harus tetap istiqamah, jangan mencela-mencela. Jadi sekali lagi jangan gagal paham. Tidak boleh mencela tanpa hak, ya. Kemudian kata Rasul SAW dalam riwayat yang lain, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Ini juga jangan gagal paham. Orang membantah kesesatan dituduh hasad. Naudzubillah min dzalik. Namun biarlah anjing tetap menggonggong, kafir tetap berlalu. La tahasadu wa la tabaghadu, ini juga yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin At-Tadi. Jangan disalahpahami. Memang secara umum wala tabaghadu, misalnya jangan guyonan yang berlebihan sehingga terjadi percekcokan. Ya mungkin awalnya biasa. Ya misalnya ada mungkin orang-orang yang nggak suka terlalu berlebihan guyonan. Misalnya kelihatannya mau akrab so akrab lah. Mau pulang kajian sandalnya disembunyikan misalnya, kan? Sedangkan yang disembunyikan sandalnya ke susu, isinya tergesa-gesa, dia mau ada bisnis kayak kalau lewat 1 menit hilang 1 miliar misalnya. Amin, siapa tahu, kan? Kan bisa untuk membangun masjid, ya. Intinya ini salah satu maknanya. Cuma jangan hanya itu saja. Bahkan tadi di antara tafsir yang luar biasa dalamnya kata Syekh Abdul Razak tadi, yaitu ucapan sebagian ulama, wala tabaghadu, jangan saling membuat kemurkaan, kemarahan, yaitu larangan dari perbuatan al-bid'ah. Karena bid'ah yang membuat kericuhan, keributan, perpecahan. Ini makna yang mendalam dari ucapan Rasul, wala tabaghadu wala tajassasu wala tahassasu, jangan mencari-cari kesalahan. Ini juga jangan disalahpahami. Sudah kesalahannya disebar, dia sendiri yang menyebarkan di internet. Kita nggak nyari kesalahan itu datang kepada kita untuk kita bantah, nggak bersyukur. Sebenarnya terima kasih, kan? Itu kalau orang waras. Wala tajassasu wala tahassasu. Kalau tajassasu seperti kasus yang sering kita alami, orang datang ke pengajian kita tujuannya untuk mencari kesalahan kita. Duduk bertahun-tahun. Naudzubillah min dzalik. La katharal amsala alaihi yasahikum minallah. Nanti dilaporkan kepada bosnya, kepada setan-setannya. Nanti dibuat makar dan sebagainya. Atau seperti kasus kita pernah menasihati satu orang, direkam, disebarkan kepada setan-setannya. Nah, ini namanya tajassasu. Hati-hati, ya. Kalau di internet sudah disebar, kita mendapati tulisannya sebagai kita bantah. Ini sekali lagi nggak waras kalau mengatakan mencari kesalahan. Dia sendiri yang menyebarkan kesalahan. Nah, kemudian ada sedikit pembahasan dari para ulama, apa bedanya tajassasu dengan tahassasu. Beda cuma antara ha dengan jim. Wala tajassasu wala tahassasu. Ada yang mengatakan maknanya sama. Jangan mencari-cari kesalahan. Ada pun yang mengatakan wala tajassasu, ini lebih identik kepada yang jelek-jelek saja. Wala tajassasu ini ada yang mengatakan langsung mencari aib orang tersebut secara langsung. Misalnya seperti tadi, ucapannya direkam, disebarkan. Paham? Dicari-cari kesalahannya. Ini namanya tajassasu. Adapun tahassasu itu dia di antara bedanya dengan tajassasu, mencari kesalahan orang lain dari orang lain. Gimana menurut antum si fulan itu tanpa hak misalnya. Ini sekali lagi namanya tahassasu. Paham?
Ya cuma lebih kalau ghibah kan kadang ngobrol nggak sadar. Ini memang niatnya untuk apa? Cari kesalahan. Iya. Nah, misalnya antum kan dulu ya kepalanya si fulan, ini gimana ini ya? Dikorek gitu kan. Nah, ini memang tujuannya untuk cari apa? Aib orang lain. Ini pun sekali lagi, ini pun jangan disalahpahami. Ya, seperti kasus orang itu misalnya minta tolong kepada saudaranya karena istilahnya anaknya mau dikhidbah atau mau dikhidbah oleh si fulan. Tanya, gimana menurut antum? Ya, ini bukan mencari kesalahan. Mencari apa? Fakta yang ada pada orang tersebut demi kemaslahatan putrinya. Dan ini Rasul apa contohkan. Jadi sekali lagi, kadang hal-hal seperti ini ada perincian-perinciannya. Jangan dimutlakan. Paham? Nah, dan jangan digagal-gagal pahami. Wala tanajashu. Jangan berbuat, kalau istilahnya an-najish itu seperti dalam masalah jual beli dengan lelang. Paham? Di antara bentuk perdagangan yang haram yaitu adanya lelang tapi ada maklarnya. Paham? Ada yang ngompori. Paham? Misalnya ada 3 orang ya. Ini memang kerjasama antara penjual dengan apa combin tadi? Iya, itulah pokoknya dia juga dia nggak mau beli sebetulnya. Memang sudah kesepakatan. Nanti kalau si pembeli itu datang nawar 1 juta, ente angka 1,5 juta. Paham? Kesepakatan. Dia nggak niat beli, kong kali kong lah istilahnya ya. Nah itu namanya wala tanajashu. Paham? Tapi kalau orang itu memang niat beli tidak ada masalah. Memang ada 10 orang, mereka semua memang niat beli. Saling jor-joran harga misalnya. Ya, ini beda lagi. Yang dimaksud oleh Rasul di sini an-najis. Yaitu tadi, ada orang yang ngompori manas-manasi suasana tersebut padahal dia nggak niat apa? Beli. Intinya semua ini wala tahasadu wala tabaghadu wala tajassasu wala tahassasu wala tanajashu. Ini larangan yang tujuan utamanya jangan sampai ada perpecahan di antara apa? Kaum muslimin. Paham? Namun tadi tanpa hak, ya. Kalau membantah kebatilan sebagainya ini dengan hak tidak ada masalah. Jadi harus dibedakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kemudian yang mirip dengan itu riwayat yang lain la taqata'u. Jangan saling memboikot, wala tadabaru, wala tabaghadu. Ini boikot yang tanpa hak. Sebagaimana Rasul melarang orang itu memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Ini kata ulama dalam urusan apa? Dunia. Kalau dalam urusan agama, apalagi dalam urusan akidah, Rasul pun pernah apa? Melakukannya. Rasul memboikot sahabat yang nggak ikut apa? Iya, perang Tabuk pada waktu itu. Jadi sekali lagi ini juga jangan semutlak yang dipahami oleh sebagian orang. Ya, memboikot yang dilarang kalau dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Adapun urusan akidah orang itu sesat, boikot tidak ada masalah. Cuma sekali lagi banyak yang salah, yang diboikot, yang membantah kesesatan, yang sesat dibiarkan dipelihara. Naudzubillah min dzalik. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Wala tabaghadu, itu sama dengan tadi. Jadi ada tambahan riwayat la taqata'u wala tadabar. Yang intinya bersatu di atas tauhid dan sunnah dan jangan membuat perpecahan. Nah, Rasul SAW bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'd. Orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan saling menguatkan. Dan menguatkan tadi kalau ada penyakit diobati. Betul enggak? Itu namanya satu bangunan. Bukan kalau ada sakit malah apa dipelihara sakitnya. Naudzubillah min dzalik, semakin apa? Ruwet. Wa qala alaihi salatu wassalam li Abi Ayyub. Rasul SAW pernah bersabda kepada Abi Ayyub radhiyallahu anhu, ala adulluka ala tijarah. Apakah engkau mau aku tunjukkan kepada suatu perniagaan? Qala bala ya Rasulullah. Kata Abu Ayyub, ya wahai Rasulullah. Kata Rasul, tas'a fil islah bainan nas.
engkau berusaha mendamaikan di antara manusia, idza tafasadu, kalau mereka tidak baik hubungannya, wa tuqarib bainahum, dekatkan hubungan mereka, idza tabaadu, kalau mereka berjauhan. Ini kalau tidak ada apa? Alasan yang syar'i. Ya, sekali lagi jangan disalahpahami. Orang itu nggak ada alasan untuk saling berjauhan, saling gontok-gontokan tanpa alasan yang hak. Maka sekali lagi harus apa? Di islah. Namun kalau yang satu alal batil, satu alal hak, harus apa? Punya sikap yang bijak. Yang hak dikatakan yang hak, yang batil dikatakan batil. Yang batil jangan ditutup-tutupi, jangan di apa? Pelihara, jangan didukung. Ya, ini sekali lagi banyak orang-orang yang memutarbalikkan fakta. Nah, atau pura-pura mendamaikan padahal mengompori ataupun membela salah satu pihak tanpa hak. Ya, sekali lagi banyak orang-orang yang sudah terbalik akalnya. Wa fi muqabalati amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'min bitahab wa ta'aluf wa mahabbatil khair wa ta'awun al birri wa taqwa wa fil asbab allati tuqawi dzalik wa tunami fi muqamali dzalika Nabi sallallahu an kulli ma yajibu tafarraqul muslimin. Intinya Rasul di samping memerintahkan kaum muslimin untuk saling mencintai, saling gotong royong, bersatu, cinta kepada kebaikan, ta'awun, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, dan melakukan hal-hal yang bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya, Rasul melarang dari hal-hal yang bisa membuat perpecahan umat. Wa tubaiduhum, dan yang bisa menjauhkan di antara mereka. Wa dzalika lima fit tafarruq wal baghdha minal mafasid al-azimah. Karena dalam perpecahan itu banyak sekali kerusakan-kerusakan yang dahsyat. Dan sekali lagi, perpecahan itu sebab utamanya kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan. Ketika orang itu berbuat kebid'ahan, kesyirikan, atau bahkan ucapannya kufur, itu yang membuat perpecahan. Ini yang sangat merusak kaum muslimin. Fatafarruq huwa qurratu aini syayatinil jinni wal insi. Perpecahan itu adalah kesenangan, kebahagiaan bagi setan, jin, dan manusia. Ya. Itulah kebiasaan setan, yaitu apa? Memecah belah umat. Dengan apa? Tadi menyebarkan kesesatan, menyebarkan kesyirikan. Ini juga diputarbalikkan. Yang membantah kebatilan dikatakan setan, naudzubillah min dzalik. Yang setan itu yang menyebarkan apa? Kesesatan. Dari kesesatan itu muncul apa? Perpecahan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasul khattan biyadi. Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus. Summa khatta khututan an yamini wa an shimali. Kemudian Rasul menggaris garis yang banyak di kanan dan kiri. Seraya mengatakan, laisa min hasabilun illa alai syaiton yadu ilaih. Tidaklah garis-garis yang banyak, jalan-jalan yang banyak itu kecuali ada setan yang menyeru kepadanya. Itulah jalan kebid'ahan, kesesatan. Ada yang menyeru kepada kesesatan adalah apa? Setan. Ya, makanya apa? Setan suka dengan setan juga. Nah, kumpullah syayatin. Na'udzubillahi minhum wa min syarrihim. Li'anna syayatinal insi wal jin la yawadduna min ahlil Islam an yastami ala syai'in. Karena setan, jin, dan manusia tidak suka kaum muslimin bersatu di atas agama Allah. Makanya mereka membuat apa? Akidah yang bid'ah, membuat statement-statement yang bid'ah. Ini tuh apa? Memecah belah kaum muslimin. Fahum yuriduna an yatafarraqu. Mereka ingin untuk kaum muslimin berpecah belah. Dengan apa statementnya yang bid'ah dan seterusnya. Li'annahum ya'lamuna anna tafarruq tafattutul lil quwwah allati tahsul bil iltizam wal ittijah ila Allah azza wa jalla. Karena mereka setan-setan itu tahu bahwasanya perpecahan itu yang akan melemahkan kekuatan kaum muslimin, ya. Kemudian fan Nabi sallallahu alaihi wasallam hasa ala ta'alu wa tahab biqauli wa fi'li. Intinya Rasul menyeru kepada persatuan, yaitu tadi persatuan di atas tauhid dan sunnah, dan saling mencintai di atas tauhid dan sunnah, baik dengan ucapan beliau dan perbuatan beliau. Wa naha anit tafarruq wal ikhtilaf
alladhi yuaddi ila tafriqil kalimah wa dhahabir rih. Dan Rasul melarang dari perpecahan perselisihan yang bisa memecah belah barisan kaum muslimin dan yang bisa melemahkan kekuatan mereka. Jadi sekali lagi intinya prinsip yang kedua ini perintah untuk bersatu di atas sunnah, di atas tauhid, di atas akidah yang as-sahihah. Dan sekali lagi perpecahan itu sebab utamanya kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, dan ahlul bidah, ahlul syirki, merekalah para pemecah belah umat. Dan Syekh Muhammad bin Utsaimin membawakan dalil-dalil dari ayat hadis tentang masalah ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang penjelasan dari Syekh Muhammad bin Utsaimin dan yang lainnya tentang masalah ini. Wallahu taala a'lam. Apa hukumnya open donasi dan sudah tercapai donasi yang diharapkan tapi tidak segera diupdate atau ditutup donasi tersebut? Apa alasannya? Ya, apa alasannya? Kalau mungkin nggak ada kuota, ya. Kalau ada alasan-alasan yang syar'i tidak ada masalah. Tapi kalau nggak ada alasan yang syar'i tidak selayaknya agar tidak menimbulkan suudzon. Ya, harus transparan dan juga harus amanah. Nah. Bagaimana hukum orang yang suka menahan hak orang lain atau tidak segera membayarkan hak orang lain? Ya, kalau kita buat contoh masa utang piutang, Rasul mengatakan matul ghani dzulmun. Orang yang menunda membayar hutang sedangkan dia mampu, maka itu kedzaliman. Ini yang Rasul katakan tadi, al muslim akhul muslim la yadzlimu, tidak boleh mendoliminya. Di antaranya tadi, kalau memang utang dan dia sanggup membayar, segera dibayarkan. Kalau nggak dibayarkan, itu namanya apa? Kedzaliman. Lain lagi kalau apa? Nggak mampu. Tapi harus apa? Ngomong. Kalau sudah janji tanggal sekian nggak bisa membayar, ya sudah ngomong. Jangan malah apa? Lari. Malah apa? Membuat kisruh, membuat apa? Keributan, malah membuat perpecahan. Paham? Ya, sekali lagi, atikul yadi haqqin haqqau, berikanlah setiap orang apa? Haknya masing-masing. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Nggak ada? Tapi yang penting paham ya. Awas kalau gagal paham. Baik. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.